Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Aulia Hanum dari kelas 8E, nomor absen 32. Saya akan menjelaskan tentang nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Sebelum itu, saya akan menceritakan masa kebangkitan nasional pada tahun 1908. Dahulu kala, Indonesia adalah salah satu negara yang banyak dijajah oleh negara-negara lain seperti Portugis, Inggris, Spanyol, Prancis, Belanda, dan Jepang. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sangat lama, bukan? Pada masa itu, Indonesia sangatlah terpuruk karena Belanda sangat menyiksa bangsa Indonesia, mulai dari tekanan fisik, tekanan batin, mata pencaharian, dan juga ekonomi. Selain itu, Belanda juga memberikan paksaan kepada Indonesia agar mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh bangsa Belanda, seperti menanam kopi, membangun jalan, dan lain-lain. Selain itu pula, bangsa Belanda juga ingin memecah belah bangsa Indonesia, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti melakukan politik-politik, yaitu politik divide et impera, politik adu domba, dan juga politik etis. Namun, dari salah satu politik inilah yang menjadi tonggak awal perjuangan kebangkitan bangsa Indonesia, yaitu politik etis. Politik etis adalah politik balas budi yang diberikan Belanda kepada Indonesia. Politik etis ini terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan juga irigasi. Dari politik etis inilah yang menjadi tonggak awal perjuangan kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Salah satu tokoh penggerak kebangkitan nasional adalah Dr. Sutomo, atau yang lebih kita kenal dengan Bung Tomo. Bung Tomo adalah pendiri dari organisasi pendidikan nasional, yaitu Budi Utomo. Dari organisasi inilah pemikiran masyarakat Indonesia mulai maju. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Pada tanggal 20 Mei 1908 ini adalah awal dari perjuangan kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Hingga sampai sekarang, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tidak hanya organisasi itu pula, dari organisasi itu timbul organisasi-organisasi lain seperti Indistra Partij yang didirikan oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker, atau yang lebih dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Lalu juga ada organisasi PNI, Partai Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh I.R. Soekarno. Dari organisasi-organisasi ini timbul organisasi perwilayah atau organisasi daerah seperti Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Java, Sekar Rukun, dan lain-lain. Dari organisasi daerah ini, para pemuda-pemudi Indonesia timbul semangat ingin memajukan Indonesia. Dari organisasi-organisasi wilayah ini menjadi sebuah kesatuan atau sebuah kongres, yaitu Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini adalah salah satu awal di Kongres Pemuda ini tercetuslah Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda diadakan dua kali, yaitu pada Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan
Kongres Pemuda 1 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Mei sampai 2 April 1908. Hasil dari Kongres Pemuda tersebut yaitu meningkatkan persatuan kebangsaan, mempererat hubungan antar semua perkumpulan pemuda, dan juga mengatasi kepentingan suku-suku bangsa, bahasa, dan agama. Dirasa Kongres Pemuda 1 kurang, jadi para pemuda-pemudi Indonesia mengadakan kongres lagi, yaitu Kongres Pemuda 2, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928. Dari hasil Kongres Pemuda 2, tercetuslah suatu Sumpah Pemuda. Apa sih Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda adalah janji atau ikrar para pemuda-pemudi Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang bisa bangkit. Isi Sumpah Pemuda yaitu, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda inilah bisa diambil intinya, yaitu kita adalah satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Para pemuda-pemudi Indonesia dahulu sangat semangat untuk isi dari Sumpah Pemuda singkat, namun esensinya atau makna dari Sumpah Pemuda itu sangatlah besar. Maknanya yaitu dari tekad yang kuat, semangat akan membuahkan hasil yang baik. Lalu kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia haruslah mencontoh nilai-nilai semangat dari pahlawan-pahlawan dahulu kala. Nilai-nilai itu bisa kita terapkan dimanapun dan juga kapanpun. Mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan juga lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah contohnya tidak memandang teman dari suku, adat, ras, dan golongan, menjauhi pertengkaran. Dari lingkungan masyarakat seperti tidak membeda-bedakan antar agama, selalu menjaga kerukunan. Lalu di lingkungan keluarga selalu menyayangi keluarga, tidak membeda-bedakan antar ayah, ibu, adik, janda. Maka kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia haruslah mencontoh dan meneladani semangat dari pahlawan-pahlawan kita dulu. Dirasa cukup, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perilaku mohon dimaafkan. Dan jangan lupa stay safe ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.